Saya tidak paham. Belanda tidak tegas. Kenapa tidak ditembak saja? Dan sesudah mereka kehabisan amunisi, baru lakukan penyerbuan. Benar, tapi Pak Presiden, istri duta besar ada di antara para sandera, jawab Mashuri. Bukannya untuk itulah makam pahlawan dibuat? Timpal Soeharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang teror RMS kepada Soeharto. Melansir laman historia.id, selama 32 tahun berkuasa, rasanya tidak ada yang berani mengancam Soeharto secara terang-terangan. Meski tangguh menghabisi lawan-lawannya, pernah pula Soeharto menghadapi ancaman serius. Soeharto diteror RMS dalam kunjungannya ke Belanda. Bermula dari rencana kunjungan Presiden Soeharto ke Belanda pada awal September 1970. Rencana kedatangan Soeharto ditentang oleh kelompok separatis Maluku yang berdiam di Belanda. Penolakan itu berkaitan dengan ditembak matinya pemimpin RMS, Christian Sumokil di Indonesia, pada tahun 1966. Presiden Soeharto terkena buntutnya. Padahal, eksekusi Sumokil terjadi pada masa pemerintahan Soekarno. Satu hari sebelum jadwal kedatangan Soeharto, 1 September 1970, RMS memulai ancamannya dengan aksi berdarah. Seorang polisi Belanda yang ditugaskan menjaga keamanan KBRI, ditembak mati oleh 32 pemuda anggota RMS yang menyerbu. Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Taswin Natadingrat, sempat melarikan diri melalui lubang pada tembok belakang. Namun 30 orang lainnya disandra, termasuk istri sang duta besar. Pemerintah Belanda berniat membatalkan kunjungan Soeharto. Kabar ini diterima oleh Soeharto dari salah satu menterinya, Mashuri Saleh, pada saat rombongan kepresidenan di Bandara Halim Perdana Kusuma, bersiap untuk berangkat. Apa lacur, Soeharto bersikukuh untuk tetap datang ke Belanda. Sebagaimana dikisahkan Yusuf Wanandi, dalam Menyibak Tabir Orde Baru, Memoar Politik Indonesia 1965-1998, Soeharto berkata kepada Mashuri, "Saya tidak paham. Belanda tidak tegas. Kenapa tidak ditembak saja? Dan sesudah mereka kehabisan amunisi, baru lakukan penyerbuan." Benar, tapi Pak Presiden, istri duta besar ada di antara para sandera, jawab Mashuri. Bukannya untuk itulah makam pahlawan dibuat? Timpal Soeharto. Menurut Yusuf Wanandi, bagi Soeharto, semua orang dapat dikorbankan. Setelah melalui perundingan alot antara beberapa pejabat terkait dengan Presiden RMS Yohan Manusama, penyanderaan di KBRI akhirnya dapat diatasi. Semua sandera dibebaskan, dan para pengacau RMS menyerahkan diri. Pada 3 September 1970, Soeharto akhirnya mendarat di Bandara Schiphol, Belanda. Sebanyak 5.000 pasukan dikerahkan untuk menjaga keamanan. Dengan senjata dan tongkat pemukul, mereka siap menyergap siapa saja yang mencurigakan. Sudah ada beberapa yang langsung diringkus, dan dimasukkan ke mobil patroli berterali. Tibalah saat kunjungan Soeharto, seluruh Belanda dikepung. Begitu berita di koran-koran, bagaimana tidak, belum pernah Belanda terkesan begitu mencekam, demi menyambut kedatangan seorang presiden. Tulis Walentina Waluyanti, dalam Presiden Soeharto berkunjung, Kerajaan Belanda siagakan 5.000 pasukan pengamanan, termuat di laman soeharto.co. Dari Bandara Schiphol, rombongan kepresidenan, diterbangkan ke Bandara Militer Jenburg, di dekat kota Den Haag. Setelah sempat dipusingkan dengan ancaman penyanderaan di kedutaan, Soeharto dapat melenggang bersua dengan Ratu Juliana. Ini adalah kunjungan perdana Soeharto ke negeri Belanda, sekaligus menjadi Presiden Indonesia pertama yang datang ke negeri bekas penjajahnya.